Kementerian ESDM memutuskan tarif listrik tetap atau tidak mengalami perubahan untuk periode kuartal pertama atau Januari-Maret 2024 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Paradahuta Julu mengatakan, kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui sektor ketenagalistrikan untuk menjaga daya saing para pelaku usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga tingkat inflasi. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri SDM. Lebih lanjut, Jisman mengungkapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Dengan begitu, dia menyebutkan pemerintah mengharapkan agar PLN terus berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kementerian ESDM secara resmi mengeluarkan aturan baru terkait subsidi untuk konversi motor BBM ke motor listrik. Aturan itu mengubah nilai subsidi konversi dari yang sebelumnya Rp7 juta menjadi Rp10 juta per unit. Aturan subsidi konversi ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan penggerak motor bahan bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai yang diteken Desember ini. Dalam Pasal 3 Ayat 3 ditetapkan biaya konversi paling tinggi yang dilakukan bengkel konversi bersertifikat sebesar Rp17 juta. Warga yang ingin melakukan konversi paling banyak merogoh kocek sebesar Rp7 juta untuk biaya pengerjaan konversi. Sedangkan sisanya yakni Rp10 juta akan disubsidi oleh pemerintah. Perlu diketahui bahwa program subsidi konversi motor listrik ini berbeda dengan subsidi pembelian unit motor listrik baru yang tidak mengalami perubahan subsidi, yakni tetap berada di Rp7 juta per unit. Bagi masyarakat yang ingin melakukan konversi motor BBM ke motor listrik, setidaknya dapat mendaftarkan diri melalui platform digital di website EBTKI Kementerian ESDM. Adapun dalam aturannya, kapasitas mesin motor yang bisa dikonversi listrik yakni di rentan 100 hingga 150 cc. Pada website terdapat 9 tahapan konversi dan kesemuanya berada di tanggung jawab bengkel konversi. Perusahaan Amerika Serikat Air Products and Chemical Inc. mundur dari proyek strategis nasional gasifikasi batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan salah satu alasan perusahaan ini hengkang karena pengembangan bisnis di Amerika Serikat lebih menarik daripada di Indonesia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga menawarkan subsidi khusus bagi pengembang proyek energi baru dan terbarukan. Tidak hanya keluar dari proyek yang digagas oleh PT Bukit Asam Tbk, Air Products and Chemicals juga akan angkat kaki dari proyek hilirisasi batubara lainnya di Indonesia. Meski demikian, PTBA tetap berkomitmen mendukung pemerintah dengan melaksanakan program hilirisasi di sektor batubara meski kehilangan partner dalam mengembangkan proyek tersebut. Corporate Sekretari PTBA Niko Chandra mengatakan, realisasi program hilirisasi berjalan optimal lewat alokasi cadangan batubara yang dikhususkan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Produsen mobil Daihatsu resmi menghentikan seluruh produksinya di Jepang. Hal ini dilakukan seiring dengan skandal pengujian keselamatan yang mempengaruhi 64 model selama lebih dari 3 dekade. Masalah uji tabrak ini pertama kali diungkapkan pada April ketika perusahaan tersebut mengaku telah memanipulasi data pada 4 model yang diproduksi di Thailand dan Malaysia dari 2022 hingga 2023. Sejak saat itu, perusahaan tersebut mengakui bahwa masalah serupa terjadi hampir di seluruh proses produksinya, dan penyelidikan internal menemukan data palsu yang berasal dari tahun 1989. Pada 20 Desember, perusahaan siap menghentikan pengiriman semua model, sementara penyelidikan dan pemeriksaan keselamatan terus berlanjut. Investigasi awal mencatat, dengan memperpendek waktu pengembangan kendaraan, kemungkinan besar menjadi penyebab utama pemotongan tikungan pada pemeriksaan keselamatan. Kepala Panel Investigasi Makoto Kayami mengatakan ada tekanan yang luar biasa pada karyawan karena perubahan jadwal penjualan imbas kegagalan pengujian. Daihatsu mengidentifikasi pintu yang sulit dibuka dari luar setelah kecelakaan sebagai masalah keselamatan utama, meskipun belum ada laporan mengenai cedera terkait. Produksi saat ini akan ditangguhkan di pabrik-pabriknya di seluruh Jepang hingga setidaknya akhir Januari, yang berdampak pada 9.000 pekerja dan lebih dari 8.000 pemasok. Adapun Daihatsu memproduksi sekitar 870.000 kendaraan di Jepang tahun lalu, sebuah rantai pasok yang bernilai sekitar 2,2 triliun yen atau sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Intel berinvestasi 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 385 triliun rupiah untuk pengembangan pabrik chip di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim ini adalah penanaman modal terbesar oleh perusahaan internasional sepanjang sejarah Israel.
Investasi ini merupakan bagian dari peluasan pabrik pembuatan chip yang telah ada di Kiryat Gat, Israel. Konstruksi sedang berlangsung untuk mempersiapkan perluasan lokasi di mana sebagian besar bangunan diklaim sudah rampung. Pabrik chip anyar Intel ini dijadwalkan buka pada 2028 mendatang. Intel memang sudah lama menanamkan modalnya di Israel. Agresi Tel Aviv terhadap Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu tampak tak mengubah sikap raksasa teknologi Amerika Serikat itu. Padahal korban jiwa berjatuhan di mana-mana. Saat ini mereka mengklaim bahwa sudah mempekerjakan 11.700 orang di Israel dengan total investasi lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat dalam 50 tahun terakhir. Selain di Kiryat Gat, Intel disebut punya beberapa lokasi fasilitas pengembangan dan produksi canggih lainnya di Israel.